Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial dengan subtema yang baru ataupun judul pembahasan yang baru, materi bab 2 tentang pengaruh perubahan sosial dan budaya serta globalisasi. Bersama Bapak Ahmad Jibril. Oke, adapun aktivitas harian ataupun kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah tentang KD 3.2 tentang menganalisa perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi yang namanya arus globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan siswa dapat ataupun bisa menjelaskan mengenai perubahan kehidupan sosial budaya yang ada di Indonesia. Setiap masyarakat pastilah mengalami yang namanya perubahan. Perubahan di dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, dan juga organisasi, kelompok sosial, dan juga lapisan sosial yang ada di dalam lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut beberapa ahli yang disampaikan oleh Selo Sumarjan mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, secara otomatis hal itu dapat mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Adapun kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat itu cenderung berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya satu masyarakat tersebut. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris umumnya. Perubahan sosial budaya dapat meliputi berbagai hal, seperti cara berpikir, pola perilaku, serta alat-alatnya. Dalam cara berpikir misalnya, dapat dilihat dengan cara menerima segala sesuatu secara objektif, dengan menggunakan pikiran secara rasional. Sementara, perubahan dalam menggunakan alat dapat juga kita lihat dari penggunaan alat-alat tradisional menjadi lebih modern. Perubahan sosial dapat dilihat dari waktu terjadinya perubahan itu. Yang pertama adalah perubahan sosial lambat ataupun evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang sangat lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang dapat berlangsung secara lambat. Sebagai contoh, kita ambil perubahan mata pencarian masyarakat dari masa berburu dan juga meramu, bercocok tanam dan juga beternak, serta pada masa pertanian dan juga masa perundagian. Oke, pertanyaan pertama. Tugas 8 soal 1. Apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, dan apa pula yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Selanjutnya adalah perubahan sosial cepat atau yang dikenal juga dengan sebutan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan terkait mengenai perubahan tersebut. Misalnya saja, revolusi industri pada tahun 1750
sampai dengan 1950 yang dapat menyebabkan perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologinya. Selanjutnya, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau yang dikenal juga dengan sebutan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang dapat berlangsung dalam kurun waktu yang sangat cepat. Dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat itu ikut mengalami perubahan itu sendiri. Misalnya saja, revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1950 yang dapat menyebabkan perubahan terjadi di berbagai bidang, baik itu pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, serta teknologinya. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa, Barat, Amerika, dan juga Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor terjadinya revolusi di negara-negara lain. Revolusi industri itu sendiri membawa akibat ke berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lainnya, antara lain yang dapat dilihat sebagai berikut. Proses mekanisme dalam usaha industri. Yang kedua adalah perdagangan semakin berkembang. Yang ketiga, transportasi semakin lancar. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Dan yang kelima adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kedua adalah perubahan sosial budaya yang dapat dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh kecil tersebut artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang-orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian masyarakat lainnya. Misalnya saja kita ambil contoh seorang anak yang ingin meniru gaya rambut idolanya, entah itu K-pop ataupun pemain sepak bola dan lain sebagainya. Kedua, perubahan sosial budaya yang memiliki pengaruh yang cukup besar ataupun pengaruh besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan di dalam suatu pola pikir masyarakat tersebut. Contohnya adalah perubahan yang berpengaruh dalam industrialisasi. Oke, soal nomor 2, tugas 8. Kapan perubahan sosial itu dapat terjadi? Selanjutnya, perubahan sosial budaya yang dapat dilihat dari proses perencanaannya. Hal itu dapat juga dikategorikan ataupun dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah perubahan yang dapat direncanakan. Perubahan yang dapat direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan oleh sekelompok ataupun beberapa pihak yang menginginkan perubahan itu dapat terjadi. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki ataupun yang direncanakan adalah pembangunan jalan raya sebagai penghubung antar provinsi serta antar daerah. Serta contoh lainnya dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan seperti penerapan buku sekolah elektronik ataupun yang dikenal juga sebagai BSE. Adapun pihak-pihak yang merencanakan perubahan sosial itu dapat dikatakan juga sebagai agent of change. Pihak-pihak yang terlibat tersebut seperti pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat yang dapat menjadi contoh pihak yang berperan dalam merencanakan perubahan itu agar dapat terjadi. Yang kedua, perubahan yang tidak dapat direncanakan.
Perubahan sosial budaya yang tidak dapat direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan dari pengawasan masyarakat itu sendiri. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat yang mengalami bencana tersebut ataupun yang tertimpa musibah tersebut. Perubahan sosial budaya yang tidak dapat direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan itu sendiri. Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan para petani karena menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya saja, banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh yang namanya mesin. Soal nomor 3, tugas 8, jelaskan mengenai perubahan sosial yang dilihat dari proses perencanaannya. Bapak harap dalam proses pembelajaran kali ini anak-anak dapat memahami dan juga mengerti tentang materi yang telah Bapak ajarkan. Selalu Bapak tekankan kepada anak-anak untuk rajin dan disiplin dalam proses pembelajaran, karena hal tersebut berhubungan dengan pencapaian materi ataupun kemampuan anak-anak dalam mengatur waktu serta proses pembelajaran yang baik, sehingga apapun yang nantinya anak-anak peroleh pasti akan baik juga. Kembali Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak bahwasanya hasil belajar itu tergantung kepada minat dan motivasi belajar kita sendiri. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.